Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswa hebat di seluruh Indonesia. Dan khususnya semangat pagi buat peserta didik saya kelas 10 SMA di SMA Negeri 1 Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Ananda semua, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, pada pertemuan pembelajaran geografi kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah yang pertama terkait dengan sejarah perkembangan geografi, yang kedua tentang pengertian ataupun definisi dari geografi, yang ketiga tentang objek studi geografi, dan yang keempat tentang aspek geografi. Oke, nah nanti juga akan dijelaskan tentang ruang lingkup geografi. Oke, kita kembali ke kita akan membahas satu persatu tentang materi yang akan Ibu jelaskan di pertemuan satu ini. Kita mulai dari sejarah perkembangan ilmu geografi. Oke. Sejarah perkembangan geografi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah geografi klasik. Yang kedua adalah geografi abad pertengahan dan Renaissance. Yang ketiga adalah geografi modern. Yang keempat adalah geografi akhir abad 19. Dan yang terakhir, yang kelima adalah geografi mutakhir. Mari kita lihat satu persatu. Dimulai dari geografi klasik. Nah, pada masa ini, pengetahuan tentang geografi itu masih dipengaruhi oleh mitologi ataupun cerita-cerita rakyat. Nah, beberapa tokoh geografi klasik ini antara lain seperti Anaximandros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Nah, yang kedua adalah geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, melalui perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjajah adalah meliputi gold, glory, dan gospel, ataupun mencari kekayaan, kemudian mencari kejayaan, dan menyebarkan keyakinan ataupun agama. Nah, beberapa tokoh pada masa abad pertengahan ini adalah seperti Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, geografi modern. Pada masa ini, geografi sudah mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap. Nah, geografi di sini sudah menjadi bagian dari kurikulum di beberapa universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Nah, beberapa tokoh yang terkenal ataupun beberapa tokoh geografi modern ini seperti Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Carl Ritter, dan Charles Darwin. Kemudian yang keempat adalah geografi akhir abad 19. Pada akhir abad ke-19 ini, geografi itu identik ataupun lebih memfokuskan kajiannya terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta bentang alam. Kebanyakan ahli geografi ini memperdalam ilmu geologinya dalam penelitian dan kajiannya. Sementara untuk kajian manusianya lebih sedikit pada geografi abad ke-19 ini. Beberapa tokoh geografi akhir abad ke-19 ini seperti Friedrich Russell, Ferdinand van Richthofen, dan lain-lain sebagainya seperti yang ada di slide saya ini. Oke, yang terakhir adalah tentang geografi mutakhir. Nah, geografi mutakhir adalah perkembangan geografi pada saat ini sudah lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi intinya di sini geografi tidak lepas dari ilmu geografi lainnya. Nah, pada geografi mutakhir ini, pengolahan datanya itu sudah menggunakan komputer. Ya, jadi sudah lebih modern dia dibanding geografi-geografi 4 masa di atasnya. Nah, tokohnya yang terkenal untuk geografi mutakhir ini adalah seperti Berkeley dan Peter Heget. Oke, Ananda, itulah
5 perkembangan geografi dari masa ke masa. Ibu harapkan Ananda bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh langsung dijapri Ibu. Oke, kita lanjut. Yang pembahasan selanjutnya terkait dengan pengertian geografi. Sudah pernahkah Ananda mendengar kata geografi? Ya, Ibu harapkan sudah pernah baik itu membaca, ataupun mendengar, ataupun sudah mengetahui malah tentang geografi ini. Ya, nah, geografi itu terdiri dari dua kata Ananda, yaitu geo dan grafien. Geo artinya bumi, dan grafien artinya tulisan. Nah, jadi kalau bisa kita satukan, geografi itu adalah tentang lukisan atau tulisan tentang bumi. Nah, apakah hanya tulisan tentang bumi saja yang akan kita pelajari di sini? Nah, coba Anda perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Jadi di sini secara umum geografi itu adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, Ananda bayangkan segala fenomena. Artinya semua kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi ini dikaji dalam ilmu geografi. Baik itu fenomena kependudukan atau kegiatan-kegiatan manusia, fenomena persebaran fauna, fenomena persebaran flora, fenomena iklim, dan lain-lain. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya definisi geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Oke, bisa dipahami ya Ananda? Itulah definisi ataupun pengertian dari geografi. Selanjutnya adalah objek studi geografi. Nah, dalam ilmu geografi ini ada dua objek studi yang kita pelajari, Ananda. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Nah, kita masuk ke yang pertama, objek material. Objek material ini artinya semua material-material yang ada di permukaan bumi, itulah yang akan kita kaji dalam ilmu geografi. Kita mulai dari yang pertama, objek material litosfer. Ya, litosfer sama artinya dengan lapisan kulit bumi. Litosfer terdiri dari dua kata. Yang pertama terdiri dari dua kata yaitu lito dan sphaera. Lito artinya kulit bumi atau tanah atau batuan, sphaera artinya lapisan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya objek material yang pertama adalah objek material lapisan kulit bumi. Yang kedua, objek material atmosfer, ataupun atmosfer itu artinya atmo dan sphaera. Atmo artinya uap air, sphaera artinya lapisan. Jadi lapisan udara ya. Kemudian yang ketiga adalah objek material atau hidrosfer. Ya, objek material ini. Objek material hidrosfer ini adalah mempelajari tentang lapisan air yang ada di permukaan bumi ini. Selanjutnya, objek material biosfer, yaitu lapisan kehidupan flora dan fauna yang terdapat di permukaan bumi ini. Oke, selanjutnya objek material antroposfer. Nah, di sini seperti yang Ananda lihat di gambar, antroposfer itu juga terdiri dari dua kata, yaitu antro, dan sphaera. Nah, artinya adalah segala kegiatan manusia di permukaan bumi. Contohnya di sini adalah masyarakat ataupun manusia-manusia yang berkegiatan di bidang jual beli ya. Ya, ini dia. Itu juga salah satu objek kajian geografi kita ya. Nah, yang kedua adalah objek formal. Tadi kan ada objek material yang terdiri dari sphaera. Semua sfer yang ada di permukaan bumi kita kaji di objek material. Nah, kita masuk ke yang kedua adalah objek formal. Ya, objek formal itu merupakan sudut pandang dan cara kita berpikir terhadap suatu gejala atau suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini,
baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat sosial, yang kita lihat dari sudut pandang keruangan ataupun spasialnya. Seperti yang Ananda lihat di gambar ini. Coba Ananda perhatikan, gambar apakah yang Ananda lihat di sini? Ya, benar ya. Ini adalah gambar kekeringan yang terjadi di suatu daerah. Ya, bencana kekeringan ini merupakan salah satu objek formal dalam kajian geografi. Kira-kira kalau misalkan tanahnya setandus ini, sekering ini Ananda, apakah padi ini akan tumbuh subur? Ya, tentunya tidak ya Ananda. Nah, dalam objek formal ini ada pertanyaan 5W tambah 1H yang perlu kita temukan jawabannya untuk mengkaji gejala fenomena geosfer tersebut. Misalkan kita mulai dari yang Ibu tanya tadi. Bagaimana cara si petani ini menjadikan agar padi ini tetap bisa menghasilkan nantinya? Itu termasuk ke pertanyaan 1H, how, ya. Dan 5W yang lain, what yang lainnya. What, when, where, dan beberapa W lainnya. Nah, itulah 5W tambah 1H inilah yang perlu kita cari jawabannya untuk memecahkan ataupun mencari solusi dari permasalahan atau dari fenomena geosfer yang terjadi di gambar ini. Oke, bisa dipahami ya Ananda? Itulah 2 objek geografi yang kita pelajari untuk saat ini. Lanjut, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang ruang lingkup geografi. Nah, di sini Ibu rangkum ada 3. Yang pertama terdiri dari persebaran dan keterbatasan penduduk di permukaan bumi ini. Kira-kira persebaran penduduk di permukaan bumi ini sudah merata atau belum, Ananda? Oke, Ibu persingkat pertanyaannya. Di Indonesia saja, kira-kira di Indonesia persebaran penduduk di setiap pulaunya itu sudah meratakah? Ya, nanti Ananda pelajari lebih jelasnya lagi di kelas 11 ya, kelas 11 semester 2 tentang antroposfer. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian itu tentang interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Oke. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga adalah tentang kajian terhadap wilayah atau region. Oke. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu geografi. Oke. Terkait dengan yang slide sebelumnya tentang ruang lingkup, di sini kan ada tentang persebaran penduduk, tentang interaksi manusia dengan lingkungan, dan tentang region. Nah, di pohon cabang-cabang ilmu geografi juga sudah Ibu rangkum di sini. Nah, di sini katanya geografi ini dibagi menjadi 4 di Ananda. Yang pertama itu geografi fisik, yang kedua itu geografi manusia, yang ketiga itu geografi teknis, dan yang keempat itu geografi regional ataupun kewilayahan. Nah, kalau kita lihat dari diagram ataupun cabang-cabang ilmu geografi ini, untuk geografi fisik, ilmu penunjangnya adalah ada 4 di sini. Terdiri dari biogeografi, hidrologi, klimatologi, dan geologi. Ya, ini adalah cakupan dalam geografi fisik. Kemudian, cabang ilmu geografi manusia dibagi menjadi 2, yaitu geografi ekonomi dan geografi kependudukan. Oke, kemudian cabang ilmu geografi untuk geografi teknis itu adalah dibagi 2, yaitu penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nanti ini juga akan Anda pelajari di kelas 10 ini ya. Oke, yang terakhir itu tentang geografi regional. Ini dipelajari mulai dari kelas 10, dipelajari kelas 11 juga ada, di kelas 12 juga ada. Nah, inilah dia diagram cabang-cabang ilmu penunjang geografi. Oke, yang terakhir untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang aspek-aspek geografi. Nah, aspek-aspek geografi ini merupakan penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas tadi. Ya, jadi dibagi menjadi 2. Aspek-aspek geografi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek sosial. Nah, untuk aspek fisik ini silahkan Ananda perhatikan. Perhatikan ada 3 gambar yang Ibu tampilkan di sini. Gambar tanah, kemudian gambar udara. Walaupun udara sebenarnya tidak kelihatan ya. Cuman di sini Ibu ilustrasikan yang gambar kedua ini adalah, di sini adalah udara. Yang ketiga adalah gambar air.
Nah, ini merupakan beberapa contoh aspek fisik yang terdapat di permukaan bumi. Aspek fisik artinya bisa kita lihat gitu ya. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan gitu. Bisa kita raba. Nah, kemudian aspek sosial. Kalau aspek sosial itu adalah terkait dengan kegiatan manusianya di permukaan bumi ini. Seperti di sini ada 3 gambar juga. Ada yang kehidupan nelayan di sini menangkap ikan, ada kehidupan petani di sini, ada kehidupan uh, usaha tekstil ini ya. Ya, di sini ada orang yang sedang menjahit. Nah, intinya untuk aspek sosial, untuk aspek fisik itu yang terkait dengan kondisi fisik di permukaan bumi, dan yang untuk aspek sosial itu terkait dengan kegiatan manusia dalam mengelola alamnya. Seperti itu. Oke Ananda, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan Ananda putar kembali video yang sudah Ibu buat ini, fahami, kemudian jika ada pertanyaan boleh di japri atau di komen, dan silahkan Ananda kerjakan tugas yang Ibu berikan di file sebelumnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jika ada kalimat-kalimat Ibu yang susah dimengerti atau jika ada kehilapan Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Ananda.